Mereka meneguk. Hah? Cukup. वो ना होगा वो अमक चिड़न के Film ini mengisahkan tentang seorang pemuda desa terlibat dalam hubungan gelap dengan seorang calon artis. Sementara di saat yang bersamaan, ia telah resmi menjadi suami dari putri seorang pengusaha kaya. Hal itu membuatnya dilanda dilema, sebab dalam hati cintanya lebih dalam kepada gadis selingkuhannya. Namun di sisi lain, ia tak sanggup menceraikan istrinya karena tak ingin kembali hidup miskin seperti masa lalu yang pahit. Di awal film kita disuguhkan sosok seorang pria bernama Hari yang baru saja tiba di kota Hyderabad. Ia dijemput oleh sahabatnya Ram yang telah lama menantikan kedatangannya. Dalam perjalanan, Hari pun mengungkapkan tujuan utamanya datang ke kota besar ini, yakni untuk mengejar mimpi dan mencoba peruntungan lewat bakatnya sebagai seorang atlet catur profesional. Keesokan harinya, dengan penuh semangat, Hari mendatangi sebuah klub catur. Di tempat itu, ia melamar pekerjaan sebagai pelatih. Tak datang dengan tangan kosong, Hari menunjukkan beberapa sertifikat yang menjadi bukti prestasinya dalam berbagai turnamen catur. Melihat kemampuannya yang mumpuni, pihak klub pun menerimanya. Just play a fearless and a ruthless game. Sementara di tempat lain, dalam sunyi yang jauh dari hiruk-pikuk kota, tampak seorang wanita bernama Jasmine tengah bersama seorang pria di dalam mobil yang terparkir di sudut sepi. Dalam balutan malam dan sejuknya udara, Jasmine merangkai rayuan dan sentuhan hangat yang menggoda, membuat pria itu nyaris kehilangan kendali. Ia pun ingin membalas, mengikuti irama hasrat yang mulai membara. Namun, momen itu seketika pecah. Seorang misterius muncul dan perlahan mendekat. Pria itu khawatir jika sosok itu adalah suami Jasmine. Ia hendak keluar, ingin memastikan dan menghindari malapetaka. Tapi dengan tenang, Jasmine menggenggamnya, melarang dan mengajak kembali pada gelora yang sempat terhenti. Sayangnya, kenikmatan itu belum sempat diraih. Sorotan lampu mobil lain menembus gelap malam, mengarah tepat ke wajah mereka, menyilaukan dan membangkitkan panik. Mereka ingin kabur, menyelamatkan diri. Namun, takdir berkata lain. Sosok tadi kini berdiri tepat di hadapan mereka. Tanpa sepatah kata, peluru dilepas, dan dentuman senjata memecah keheningan, dan keduanya tewas seketika. Dan ya, semua itu hanyalah satu adegan dalam sebuah film. Pemeran utamanya adalah Jasmine, seorang bintang baru di dunia layar lebar. Parasnya yang memikat membuatnya dilirik menjadi model seksi sebuah produk ternama. Semua itu ia jalani bukan semata demi sorotan kamera, tetapi karena satu harapan, ingin mengubah hidup dan membahagiakan kedua orang tuanya. Sebab Jasmine berasal dari keluarga sederhana yang hidupnya jauh dari gemerlap dunia yang kini mulai ia tapaki. Tiba pada suatu hari yang tak disangka, Hari terpaku menatap sebuah banner iklan besar di sebuah ruangan. Di sana terpampang wajah seorang wanita bernama Jasmine. Parasnya begitu memesona, seolah menyihir siapapun yang memandang. Sekejap saja imajinasi Hari melayang jauh. Terselip harapan yang samar, bahwa suatu saat nanti ia bisa berkenalan dengan wanita secantik Jasmine. Namun lamunannya tak bertahan lama. Sahabatnya yang menyaksikan tatapan kosong penuh angan itu hanya tersenyum sinis sambil berkata, "Sebaiknya kau kubur dalam-dalam mimpi itu, Hari. Dia bukan dunia kita." Keesokan paginya, Hari kembali pada rutinitasnya di tempat kerja. Di tengah kesibukan, datanglah seorang pria berwibawa, seorang pengusaha bernama Akas. Percakapan ringan di antara mereka membuka jalan pada satu kesamaan yang tak disangka, kecintaan mereka terhadap permainan catur. Tanpa banyak basa-basi, Akas menantang Hari untuk bermain. Namun dengan keahlian dan pengalaman sebagai atlet catur profesional, Hari memenangkan permainan itu dengan mudah. Kekaguman tumbuh dalam diri Akas. Sejak saat itu, ia kerap mengajak Hari mengobrol, mencoba menelusuri jejak kehidupan sang pecatur hingga bisa mencapai titik itu. Mereka larut dalam percakapan hangat hingga Hari tiba-tiba teringat sesuatu. Ia meminta izin untuk pamit. Ada toko musik yang ingin ia datangi. Karena kecintaannya pada musik klasik begitu dalam, hampir setara dengan cintanya pada catur. Mendengar hal itu, wajah Akas ketika berseri. Ia teringat pada pamannya yang juga seorang pecinta musik klasik sejati. Dengan semangat yang tulus, Akas pun berjanji, jika nanti ada konser musik klasik, aku akan mengundangmu. Kita akan menontonnya bersama keluargaku. Di sudut lain kota, tampak seorang gadis bernama Fasuda, putri tunggal dari seorang pengusaha kaya raya, namun parasnya memancarkan kesederhanaan yang langka. Di balik kemewahan hidupnya, Fasuda menyimpan jiwa seni yang lembut. Ia jatuh cinta pada dunia lukis, dan menghabiskan waktunya menyentuh kanvas dengan warna-warna perasaan.
Pada suatu malam yang berhias nada-nada klasik, keluarga Fasuda menghadiri sebuah konser musik elegan. Momen itu, Akas mengundang Hari untuk turut serta. Di sanalah takdir mempertemukan dua hati. Saat Hari diperkenalkan kepada keluarga pamannya, tatapan pertama Fasuda kepada pemuda sederhana itu berubah menjadi detik-detik yang tak terlupa. Diam-diam, selama alunan musik mengisi ruangan, Fasuda mencuri pandang, larut dalam pesona diam Hari yang tenang. Sejak malam itu, kedekatan Hari dan Fasuda semakin erat, diikat oleh kesukaan mereka pada musik klasik. Suatu hari, Hari datang ke rumah Fasuda untuk bermain catur bersama Akas. Di sela permainan, Akas membuka kisah hidupnya tentang orang tuanya yang telah tiada sejak ia kecil dan bagaimana ayah Fasuda membesarkannya seperti anak sendiri. Hari menatap Akas dengan hangat. Kau sangat beruntung, Akas. Tak semua orang bisa tumbuh dalam kasih sayang yang tulus seperti itu, ucapnya tulus. Tak lama kemudian, Fasuda muncul, membawa senyum dan keteduhan. Ia bergabung dalam percakapan, dan bagi Hari, kehadiran gadis itu seperti angin sore yang lembut menenangkan, namun tak bisa diabaikan. Di tengah obrolan ringan, Hari makin terkesima oleh pribadi Fasuda. Meski berasal dari keluarga berada, ia tetap rendah hati. Ia tak malu makan di warung pinggir jalan. Bagi Hari, Fasuda bukan sekadar gadis cantik. Ia adalah lukisan hidup karena ketulusannya, dan kesederhanaan inilah yang membuat Hari mulai jatuh cinta dengannya. No, I know. It's okay. Malam itu menyimpan kejutan yang tak disangka Hari. Saat dirinya tengah berbicara di telepon dengan Ram, matanya tiba-tiba menangkap sosok yang membuat langkahnya terhenti. Wanita itu ternyata Jasmine, yang pernah ia lihat di banner iklan. Sejenak, dunia terasa melambat. Hari berdiri mematung, tak percaya bahwa gadis yang pernah ia kagumi diam-diam kini ada di depan mata, nyata dan hidup. Jasmine yang menyadari ada seseorang menatapnya tanpa berkedip, lantas melangkah keluar dari kolam, hanya mengenakan kimono. Ia tampak anggun, namun sedikit kesulitan mengikatnya. Dengan niat tulus, Hari menawarkan bantuan, tapi Jasmine justru salah paham. Ia mengira Hari memiliki pikiran yang tidak pantas. Sesaat kemudian, suara Akas memanggil dari kejauhan. Hari pun menoleh, sedikit terkejut. Di tempat itu, Akas dengan santai mengatakan bahwa Jasmine adalah kekasihnya. Tak lama setelah Jasmine pamit untuk mengganti pakaiannya, Akas menyampaikan perasaannya. Betapa ia mencintai Jasmine dengan sepenuh hati, dan selalu terpesona oleh kecantikannya. Singkat cerita, benih-benih cinta perlahan tumbuh di hati Hari dan Fasuda. Kedekatan mereka semakin nyata, dibalut dalam kebersamaan yang sederhana, namun bermakna. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, makan berdua, mengunjungi panti asuhan dan panti jompo, hingga menemani Fasuda berbelanja di sebuah toko perhiasan. Di toko itu, Fasuda dengan penuh kehangatan memberikan sebuah patung berlian kepada Hari. Awalnya, Hari menolak dengan rasa sungkan. Namun, melihat ketulusan di mata Fasuda, ia pun luluh dan menerimanya dengan hati bergetar. Malam pun tiba, membawa serta keheningan yang diselimuti getaran perasaan. Dalam pelukan malam, mereka saling menyerahkan hati satu sama lain. Tanpa janji, tanpa kata, hanya rasa yang berbicara. Keesokan harinya, Fasuda memberanikan diri berbicara kepada kedua orang tuanya tentang ketertarikannya pada Hari. Ia juga mengusulkan agar Hari bisa diberi kesempatan bekerja di perusahaan keluarga mereka. Namun, sang ibu menolak dengan tegas. Baginya, Hari hanyalah seorang pelatih catur biasa yang masa depannya belum jelas. Berbeda dengan ayah Fasuda, yang justru melihat cinta putrinya dengan hati yang lebih lapang dan tidak menentangnya. Karena bukan hanya kesamaan mereka dalam mencintai musik klasik. Lebih dari itu, bagi sang ayah, Hari adalah sosok pria yang baik hati dan penuh kesopanan. Itulah sebabnya, sang ayah pun tak ragu mengabulkan permintaan Fasuda agar Hari bekerja di perusahaan keluarga mereka. This is our financial department. All the best. Thank you so much. Suatu hari, terlihat mereka berempat menghabiskan waktu bersama dalam suasana santai dan penuh kehangatan. Di tengah perbincangan dan tawa, telinga Hari tiba-tiba menangkap alunan lembut petikan gitar yang berpadu indah dengan suara merdu Jasmine. Lagu itu seperti menyihir, membuat Hari terdiam sejenak. Dalam hatinya, ia benar-benar mulai mengagumi Jasmine dan rasa penasarannya kian tumbuh. Tak lama, Jasmine berpindah ke dapur untuk menyiapkan makanan. Kesempatan itu tak disia-siakan Hari. Ia menghampirinya berusaha lebih dekat. Dengan tutur lembut, ia memuji kecantikan Jasmine dan menyemangati cita-citanya yang ingin menjadi artis terkenal. Di balik kata-kata itu, terselip isyarat bahwa Hari mulai menyukainya. Lalu di suatu senja selepas pulang kantor, secara tak sengaja Hari kembali bertemu Jasmine. Rupanya Jasmine sedang dalam perjalanan menemui seorang produser film yang tengah menggarap proyek yang dia bintangi. Dan karena itu,
Hari pun rela menunggu Jasmine. Sesaat kemudian, langkah Jasmine membelah suasana, menghampiri Hari dengan sorot mata yang menyimpan kekesalan. Ternyata hatinya sedang terusik karena belum juga ada kepastian tentang kelanjutan syuting film yang tengah digarap. Rasa jenuh itu menumpuk, membuatnya mengajak Hari ke sebuah bar, berharap bisa sedikit melarikan diri dari hiruk-pikuk masalah yang membelit pikirannya. Di tengah temaram cahaya dan alunan musik pelan, Hari kembali melontarkan pujian atas pesona Jasmine. Namun Jasmine hanya tersenyum tipis dan berkata dengan nada santai bahwa dirinya bukanlah perempuan cantik, melainkan yang seksi. Ucapan itu seperti teka-teki yang menggoda logika, membuat Hari makin penasaran akan pesona yang tersembunyi di balik sikap Jasmine yang memikat. Dan dengan lirih disertai candaan ringan, Jasmine berkata bahwa Hari merupakan sosok pria berbahaya, namun menyenangkan. So, do you like it? You're dangerous, but fucking fun. Pada. Di hari libur yang cerah, keluarga besar Fasuda berkumpul bersama, menikmati waktu santai dengan mengunjungi salah satu peternakan sapi milik sang ayah. Di tengah suasana hangat dan kebersamaan itu, Hari diam-diam mencoba memanfaatkan kesempatan untuk lebih dekat dengan Jasmine. Namun ia tahu, langkahnya harus terukur, sebab tatapan curiga bisa datang dari mana saja. Setelah puas melihat-lihat ternak, mereka kembali ke rumah Fasuda. Sambil menanti makan siang, suasana sempat berubah ketika ibu Fasuda atau bibinya Akas menyinggung soal karier Jasmine di dunia film yang hingga kini belum adanya kejelasan. Sehingga ia bahkan menyarankan Jasmine untuk meninggalkan dunia hiburan yang dianggapnya tak pasti. Dan sebagai gantinya, ia menawarkan pekerjaan di perusahaan keluarga mereka. Akas yang mendengar itu, merasa bibi telah kelewatan batas. Ia berdiri mendukung Jasmine, berusaha mengangkat harga diri perempuan yang tak lain adalah kekasihnya itu. Tapi alih-alih meredakan ketegangan, pembelaannya justru menyulut bara. Suasana yang awalnya hangat pun berubah menjadi tegang dan menusuk. Tak tahan menahan rasa sakit dari kata-kata yang terasa merendahkan, Jasmine memilih bangkit dari tempat duduknya lalu meninggalkan ruangan dengan wajah penuh amarah. Dari kejauhan, Hari melihat sosok Jasmine melangkah cepat dan naluri Hari menangkap gelagat yang tak biasa. Tanpa pikir panjang, ia pun berlari menghampiri Jasmine. Namun Jasmine menolak, sebuah isyarat seperti tak ingin diganggu. Tapi Hari tak menyerah. Dengan suara lembut dan tatapan penuh empati, ia mencoba menenangkannya. Meskipun dengan nada agak kesal, Jasmine mulai bercerita tentang apa yang baru saja terjadi. Saat Hari belum sempat berkata apa-apa, Jasmine tiba-tiba mencium bibir Hari. Yang lebih mengejutkan, Jasmine begitu agresif. Sebuah ledakan emosi yang tak ia tahan lagi. Sejak kejadian itu, bayang-bayang Jasmine tak henti menghantui pikiran Hari. Tanpa sadar, Hari justru benar-benar jatuh cinta. Namun di sisi lain, Jasmine justru makin diselimuti kekesalan. Kabar soal lanjutan syuting filmnya masih menggantung. Semuanya terasa seperti beban yang membuat pikirannya kacau. Beberapa hari berselang, takdir kembali mempertemukan mereka di sebuah konser musik klasik. Saat Jasmine melangkah keluar untuk menerima telepon dari produsernya, Hari menyusulnya dalam keraguan yang membuncah. Di tempat itu, Hari bertanya mengapa Jasmine selalu menghindar darinya. Tetapi seketika itu, Hari merasa heran tak percaya. Setelah Jasmine berkata kalau apa yang dia lakukan saat itu hanyalah pelampiasan emosinya semata. Jasmine juga meminta agar Hari melupakan kejadian waktu itu, mengingat mereka sudah memiliki pasangan masing-masing, karena dia tak mau ada hati yang tersakiti atas perbuatan mereka. Akan tetapi, karena gejolak cinta yang kian membara, Hari berusaha mencium Jasmine. Namun, gadis itu justru menolaknya. Waktu terus berlalu, sampai akhirnya tiba di mana Hari dan Fasuda resmi dipersatukan dalam ikatan suci pernikahan. Terlihat jelas rona bahagia terpancar di wajah Fasuda. Senyum yang mengisyaratkan kelegaan dan harapan, karena kini dia telah menjadi istri dari pria yang dicintainya. Setelah pesta pernikahan usai, Fasuda memberi kejutan manis kepada Hari. Ia menggandeng suaminya menuju sebuah rumah megah, rumah baru mereka. Dengan penuh kebanggaan, ia mengatakan bahwa rumah itu adalah hadiah dari ayahnya sebagai bentuk restu atas pernikahan mereka. Hari terdiam sejenak, menatap kagum ke sekeliling, seolah tak percaya bahwa kini ia memiliki tempat tinggal seindah ini. Melihat kebahagiaan yang terpancar dari wajah Hari, Fasuda pun berharap semoga mereka segera dikaruniai keturunan. Beberapa hari kemudian, saat Hari tengah bermain catur santai bersama Akas, ia melihat ada sesuatu yang berbeda dari sahabatnya itu. Sorot matanya kosong, seperti ada beban pikiran yang tak terucapkan. Di saat itulah, Akas akhirnya membuka suara.
Ia bercerita bahwa hubungannya dengan Jasmine telah kandas. Bukan karena mereka saling tak mencinta, tetapi karena hubungan itu tak direstui oleh bibinya. Meski hatinya masih menyimpan cinta untuk Jasmine, Akash memilih untuk tidak mengecewakan orang yang telah membesarkannya. Mendengar cerita itu, hati Hari terenyuh. Seketika, bayangan Jasmine kembali hadir di benaknya. Didorong oleh perasaan yang tak kunjung padam, Hari mencoba menghubungi Jasmine. Namun tak ada satupun jawaban. Tak ingin menyerah, ia memutuskan untuk diam-diam mendatangi kediaman lama Jasmine, berharap bisa menatap wajahnya sekali lagi. Namun usahanya sia-sia. Menurut pengakuan tetangga, Jasmine telah pergi beberapa hari yang lalu tanpa meninggalkan pesan atau jejak. Tak ingin berhenti, Hari juga mencoba bertanya kepada salah satu teman dekat Jasmine. Tapi jawabannya pun sama, tak ada yang tahu kemana Jasmine pergi. Hingga di suatu kesempatan, Hari bersama Fasuda mengikuti sebuah pameran seni lukis di sebuah mall. Tanpa diduga, Jasmine muncul bagai bayang masa lalu yang belum selesai. Spontan saja, Hari langsung mengejarnya. Seolah tak ingin kesempatan itu menguap begitu saja. Namun Jasmine berusaha menghindar, menyiratkan penolakan untuk bertemu. Meski begitu, Hari tetap bersikeras mendekatinya. Dan ketika Hari ingin meminta nomor teleponnya Jasmine, tiba-tiba Fasuda datang dan memanggil namanya. Seketika itu juga, Hari terkejut. Ia berusaha menyembunyikan kegugupan yang tergambar jelas dari raut wajahnya. Fasuda, yang tak tahu apa-apa, justru tampak senang. Baginya, pertemuan itu adalah kebahagiaan kecil setelah sekian lama mereka tak bertemu. Namun, momen itu hanya sekejap karena Fasuda segera mengajak Hari pergi ke dokter, seperti yang telah mereka rencanakan sebelumnya. Saat hendak pergi, Hari sempat memberikan ponselnya kepada Jasmine tanpa diketahui Fasuda, sembari memberikan isyarat untuk menelponnya. Beberapa hari kemudian, setelah mengetahui alamat rumah Jasmine, Hari kembali melontarkan kebohongan. Ia mengatakan pada istrinya bahwa ia memiliki pertemuan mendadak, namun kenyataannya, ia pergi ke kediaman Jasmine. Di sanalah mereka akhirnya kembali tenggelam dalam hasrat yang lama terpendam. Dan sejak saat itu, hubungan terlarang pun kembali dimulai. Kini, sikap Hari terhadap istrinya perlahan berubah. Ia menjadi dingin, sering menghindar, dan kerap beralasan sibuk. Namun Jasmine tidak mencurigai apapun. Ia justru memahami kesibukan Hari yang kini dipercaya oleh ayahnya untuk menangani perusahaan keluarga. Padahal sesungguhnya, Hari memanfaatkan kepercayaan istrinya untuk terus menjalin hubungan gelap dengan Jasmine. Dan sejak hari itu, dimanapun mereka bisa bertemu, selalu saja berakhir dalam pelukan yang membara. Karena Jasmine selalu memberinya apa yang ia inginkan, Hari pun tak ragu memberinya balasan duniawi. Ia membelikan apartemen mewah dan mencukupi seluruh kebutuhan Jasmine dengan dana perusahaan yang ia kelola. Tiba di suatu kesempatan, takdir kembali mempertemukan mereka dalam pertemuan yang mendebarkan. Di sana, Jasmine menatap tajam mata Hari, sembari meminta kejelasan tentang hubungan mereka. Sontak saja, Hari terdiam. Dibayangi rasa ketakutan akan kehilangan, Hari memilih jalan yang kelam. Ia berbohong kalau sesungguhnya ia sangat mencintai Jasmine. Di rumah, saat tengah menerima telepon dari Jasmine, tiba-tiba datanglah ayah Fasuda. Ia mengabarkan bahwa selama beberapa bulan terakhir, perusahaan keluarga mereka mengalami kerugian besar, bahkan kini berada di ambang kebangkrutan. Hari mendengarnya dengan gugup, ia berkilah bahwa semua ini adalah akibat dari kecerobohannya dalam mengambil beberapa keputusan penting. Dan karena paman ingin Hari dengan anaknya hidup bahagia, maka dia tetap percayakan perusahaan mereka di bawah pimpinan Hari. Dalam suatu kesempatan yang tampak biasa, Hari tengah berkumpul dengan keluarga besar, namun sebuah panggilan dari Jasmine menggetarkan ketenangan itu. Dengan dalih urusan penting, Hari menyelinap keluar dan mengangkat telepon dengan hati berdegup tak tenang. Di ujung sana, suara Jasmine terdengar mendesak, meminta pertemuan secepatnya. Namun Hari menolak halus, menawarkan esok hari sebagai ganti. Akan tetapi malam tak memberi ruang tenang. Panggilan kembali datang, kali ini melalui telepon rumah. Dengan suara dingin dan gamblang, Jasmine berkata, "Aku hamil, ini anakmu." जल्दी जो पेमेंट Eprostna. I'm pregnant. Dunia Hari seolah runtuh. Ia terpaku, panik dan ketakutan menghantam dadanya tanpa ampun. Ia berusaha kembali ke tengah keluarga, menyembunyikan guncang di balik senyum palsu. Saat ditanya siapa yang menelepon, Hari kembali berdusta, menyebutnya sebagai panggilan dari asisten. Namun tatapan Fasuda, istrinya, tak mudah dikelabui. Ada kecurigaan yang mulai tumbuh. Ada sesuatu yang dirasakannya disembunyikan Hari. Malam itu juga diburu rasa bersalah dan kekacauan dalam dada, Hari akhirnya menemui Jasmine. Tapi pertemuan itu berubah menjadi ladang tuduhan. Hari, diliputi panik dan amarah, justru menyalahkan Jasmine atas kehamilan itu. Namun, Jasmine tak tinggal diam.
Dengan mata tajam dan suara mantap, ia mengancam akan mengungkap semuanya kepada Fazuda. Lebih dari itu, ia menuntut pernikahan, meminta Hari menceraikan istrinya dan menjadikannya sebagai istri yang sah. Kini Hari benar-benar dilema karena tak ingin kembali hidup miskin seperti dahulu, sehingga ia berusaha meyakinkan Jasmine dan berjanji akan memberitahukan hal ini kepada istrinya. Sebelum pulang, Hari pergi menemui Ram, sahabat sejatinya. Di sana dia menceritakan semua masalah yang sedang ia hadapi. Kini dia benar-benar dilema memilih antara nyaman dan cinta. Baginya dia lebih mencintai Jasmine, tetapi di lain sisi dia sudah merasa nyaman juga dengan Fazuda karena tak ingin kembali hidup miskin. Akan tetapi Ram meminta agar Hari harus berani membuat keputusan, karena dia yakin suatu saat nanti rahasia ini pasti akan terbongkar. Setelah itu, Hari akhirnya memberanikan diri menemui istrinya. Ada sesuatu yang ingin disampaikannya. Tatapan matanya tampak redup, dan itu tak luput dari perhatian Fazuda. Dengan suara tenang, Fazuda berkata, "Hari, katakan sejujurnya, apakah ada orang lain di antara kita?" Hari yang tak bisa melihat kesedihan terpancar di wajah istrinya, lalu berbohong bahwa ini semua hanyalah masalah pekerjaan. Di antara keheningan yang menggantung, Fazuda tiba-tiba berkata lirih, "Maafkan aku Hari, karena belum bisa memberikanmu keturunan." Mendengar itu, Hari hanya terdiam setelah melihat ketulusan cinta dari istrinya, sembari memeluk Fazuda yang sedang menangis. I'm so sorry. I love you. Beberapa hari setelahnya, Hari dan keluarganya bersiap-siap untuk pergi berlibur ke luar kota. Di sela-sela obrolan hangat mereka tentang destinasi dan tempat-tempat yang akan dikunjungi, tiba-tiba Jasmine menelpon. Dengan nada yang lirih namun mendesak, Jasmine memintanya untuk datang menemuinya. Tapi Hari, dengan suara yang dibuat setenang mungkin, menjelaskan bahwa dalam beberapa minggu ke depan, ia akan pergi berlibur bersama keluarganya. Ia berjanji setelah pulang nanti, ia akan menemui Jasmine dan menjelaskan segalanya. Meski hatinya berat, ia akhirnya mengizinkan Hari menjalani waktu itu bersama keluarganya. Namun, takdir seolah bermain di balik tirai kejadian. Liburan yang telah dirancang dengan penuh semangat itu mendadak harus dibatalkan. Asisten pribadi mereka mengalami kecelakaan, dan seluruh rencana pun runtuh begitu saja. Meski perjalanan gagal, Hari tidak menyampaikan hal itu kepada Jasmine. Hari demi hari berlalu. Jasmine masih berusaha menghubunginya, namun setiap kali Hari tetap memintanya untuk bersabar, berdalih bahwa ia masih berada di luar kota. Dan karena pembatalan perjalanan mereka, Hari tetap menjalankan aktivitas sebagaimana biasanya, tanpa dia memikirkan resiko kalau Jasmine mengetahuinya. Dan benar saja ketika bersama Fazuda keluar dari mall, tanpa disengaja Jasmine melihat mereka. Lantas hal itu membuatnya sangat marah karena merasa sudah dibohongi. Esok hari setelah pulang dari kantor tiba-tiba, melihat kenekatan Jasmine yang kian membara, Hari diliputi ketakutan yang menggigilkan jiwa. Ancaman Jasmine untuk membongkar semua aibnya kepada sang istri menjadi bayang-bayang gelap yang tak henti memburu. Dalam kepanikan, Hari membawa Jasmine kembali ke apartemen. Dengan suara lembut yang bergetar, Hari berbohong kalau ia pulang lebih cepat tanpa mengabari dirinya. Namun Jasmine tetap bersikukuh. Dia ingin kebenaran terungkap. Ingin istri Hari tahu tentang hubungan mereka. Bila tidak dari mulut Hari, maka dia sendiri yang akan mengatakannya. Hari mulai kehabisan napas sabar. Ia memohon agar Jasmine menyerahkan semuanya padanya. Tapi dalam lubuk hatinya, Hari mulai jengah. Hidupnya terasa direnggut, tenangnya porak-poranda. Malam itu tak setitik pun kantuk menghampiri. Ia dihantui pilihan yang menyesakkan, antara aib yang terbongkar atau menghapus Jasmine dari dunia ini. Dalam keputusasaan yang memuncak, Hari pun merancang rencana kelam. Ia membeli senjata, sebuah langkah yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Malam itu juga, tepat saat hari ulang tahun istrinya Fazuda, ia berbohong. Katanya ada urusan kantor yang tak bisa ditunda dan dia akan segera pulang setelah semuanya selesai. Fazuda, yang polos dan penuh kasih, tak tahu sedikit pun rencana di balik senyum palsu suaminya. Justru dengan wajah haru, ia berpesan agar Hari cepat pulang, karena kabar besar telah menanti. Ayahnya ingin mewariskan seluruh perusahaan keluarga pada Hari. Di malam kelam itu, Hari melangkah ke apartemen Jasmine, membawa niat busuk yang menyesakkan dada. Tapi begitu dia membuka pintu dan masuk, pandangannya terpaku. Jasmine tertidur lelap, memeluk foto mereka berdua, dengan tangannya yang lembut menyentuh perutnya. Detik itu juga hati Hari luluh. Tangan yang menggenggam senjata perlahan menjadi lemas. Namun ketika ia hendak melangkah pergi, asisten Jasmine tiba-tiba muncul dan memergoki kehadiran Hari.
Teriakan panik menggema dan kegaduhan itu pun membangunkan Jasmine. Ketika melihat Hari berdiri dengan senjata di tangan, Jasmine menjerit dan berlari ke kamar, mengunci pintu rapat-rapat. Seketika itu, Hari meminta Jasmine mendengarkan penjelasannya sembari meminta dibukakan pintu untuknya. Namun karena takut, Jasmine tetap menolak. Dan saat itulah, sesuatu yang tak disengaja terjadi. Just please leave, Jasmine. Atas kejadian tragis yang memuncak dalam amarah, Hari kehilangan kendali. Dan di luar nalar, ia menghabisi nyawa sang asisten. Belum sempat menenangkan diri, Fasuda menelpon untuk meminta Hari segera pulang karena acara potong kue akan segera dimulai. Mendengar itu, Hari tergesa menghapus jejak dan membawa mayat mereka untuk dibuang ke danau. Sesampainya di rumah, pesta ulang tahun istrinya sedang berlangsung. Ayah Fasuda berdiri di tengah keramaian. Dengan suara lantang, ia memuji kesetiaan Hari, menyebutnya menantu terbaik, dan malam itu pula, ia secara simbolis menyerahkan seluruh perusahaannya pada Hari. 2 hari berlalu, dan dunia kembali bergejolak. Mayat Jasmine dan asistennya ditemukan oleh warga. Polisi mulai melakukan penyelidikan. Berita kematian Jasmine mengguncang media. Fasuda yang membaca berita itu sontak kaget dan segera menunjukkan beritanya pada Hari. Namun, dengan wajah pura-pura heran, Hari seolah ikut terkejut. Penyelidikan polisi mulai menemukan titik terang. Barang bukti dikumpulkan, sebuah cincin, bukti pembelian apartemen atas nama Hari, serta aliran uang dari rekening pribadinya. Semuanya mengarah pada Hari. Tak lama setelah itu, seorang asisten datang menghampiri Hari dan berkata, "Polisi meminta Bapak segera menghubungi mereka." Dengan gugup yang disembunyikan, Hari mengikuti instruksi dan diundang datang ke kantor polisi untuk memberikan keterangan. Di hadapan penyidik, Hari mencoba berdalih. Ia mengaku memberi apartemen, uang, dan cincin atas rasa empati terhadap Jasmine, yang sampai saat ini masih berjuang menjadi artis. Namun, suasana ruang interogasi menjadi makin tegang ketika seorang pria datang. Ia disebut sebagai saksi utama dalam kasus ini. Saat pria itu melangkah masuk, wajah Hari langsung pucat. Ternyata, pria itu adalah orang yang secara tak sengaja melihat Hari membuang mayat Jasmine malam itu. Namun di luar dugaan, pria itu justru memberi kesaksian yang menyelamatkan Hari. Ia bersaksi bahwa Hari bukan pelakunya. Karena bukti yang ada dianggap tidak cukup kuat, polisi akhirnya melepaskan Hari. Dan dalam sekejap, ia dinyatakan bebas. Ternyata, di balik semua kebohongan yang selama ini tersimpan rapi, Fasuda sudah tahu segalanya. Tetapi entah apa yang ia pikirkan, Fasuda justru bekerja sama dengan Akash untuk membayar pria tadi agar Hari bisa bebas dari tuduhan. Meskipun sakit, Fasuda tetap berpura-pura tidak mengetahuinya. Namun ia memilih cara lain untuk membalas rasa sakit hatinya, karena pada saat ini dia sedang hamil dan tak ingin menceraikan Hari. Kemudian, Fasuda membawa Hari ke rumah Jasmine. Di sana, ibu Jasmine yang mengidap penyakit Alzheimer, penyakit yang merusak memori dan fungsi sel otak, menganggap Fasuda adalah Jasmine. Di sana, Fasuda meminta ibu Jasmine tinggal bersama mereka. Dan dengan begitu, selama hidup, Hari tetap akan terbayang perselingkuhan dan kematian Jasmine. Hal itu akan membuat Hari mengalami tekanan mental seumur hidup atas pengkhianatan yang dia terima. రోజు జాస్మిన్ వాళ్ళ అమ్మని మన ఇంట్లో చూస్తూ you're the only one who has to suffer.